Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nova Arata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas tentang tabarruj. Ada yang tahu nggak apa itu tabarruj? Tabarruj itu adalah menampakkan atau berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya untuk ditampakkan, untuk dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya, sengaja untuk terlihat, sengaja untuk dilihat. Biasanya apa yang ingin ditampakkan oleh seorang perempuan itu adalah sesuatu yang indah atau istimewa. Wahai perempuan, menetaplah kamu di dalam rumahmu. Jikapun ada keinginan ingin keluar, maka jangan bertabarruj seperti orang jahiliyah zaman dulu. Jangan seperti orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Biasanya keindahan atau keistimewaan apa yang ingin ditampakkan wanita pada khalayak ramai? Biasanya antara kepala, bagian kepala, terus ke depan. Ke depan itu adalah wajah atau muka. Kalau sudah ke kepala, rambut, kuping, hingga ke leher. Biasanya wanita-wanita itu sering berdandan untuk terlihat bahwa aku cantik. Karena biasanya wanita itu yang sering dilihat itu, yang pertama kali dilihat orang itu cantik atau tidak adalah wajah. Jadi dengan wajah itulah kita bisa mengetahui mana yang cantik, mana yang sedang, mana yang cantik luar biasa, dan mana yang cantik relatif. Terus bagian tubuh yang lainnya, yang pakaiannya sengaja yang bagian tubuh lainnya itu sengaja dibuka, seperti misalnya memakai celana pendek atau memakai baju pendek, itu bisa dikatakan tabarruj. Ingin dilihat, ingin menunjukkan ini bahwa aku itu cantik gitu. Terus yang ketiga ada perhiasan, menampakkan perhiasan. Perhiasan seperti gelang kaki. Kalau zaman jahiliyah itu menunjukkan bahwa dengan bunyi gelang tersebut menunjukkan bahwa oh ini di sini ada aku, di sini ada aku, ini aku yang ingin dilihat gitu, ingin menunjukkan bahwa ada keberadaan kita. Tabarruj, kita itu dilarang, termasuk tabarruj itu dilarang memakai pakaian suhro atau pakaian keistimewaan, pakaian kemewahan, pakaian dengan penuh kesombongan. Pakaian seperti apa ini? Pakaian yang mencolok, mencoloknya bukan mencolok yang sangat-sangat mencolok, yang ramai, misalnya yang menunjukkan ini aku yang memakai pakaian yang mewah, yang mahal. Terus pakaian yang ketika orang melihat tuh dengan pandangan yang buruk gitu. Nah, itu termasuk pakaian syuhroh. Pakaian yang ketika orang melihat kita itu berpikiran negatif. Terus membentuk lekuk tubuh. Ini termasuk dengan pakaian syuhroh, pakaian yang ngetat, yang membentuk lekuk tubuh orang yang memakainya. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, itu termasuk dengan tabarruj. Pakaian atau model hijab yang dibentuk-bentuk menyerupai rambut, seakan-akan itu jika terlihat dari jauh itu benar-benar terlihat itu rambut asli, menunjukkan bahwa bukan hijab, bukan terlihat hijab tapi terlihat rambut. Nah itu nggak boleh karena dibentuk-bentuk menyerupai
rambut asli kita, padahal itu adalah hijab. Dengan memakai itu seakan-akan kita itu ingin terlihat bahwa rambut kita itu lurus atau keriting. Oh, aku cantik memakai gaya hijab yang seperti ini. Nah, itu tabarruj. Adapun masalah pakaian yang warna-warni, yang bintik-bintik atau sejenis kembang atau bunga, itu apakah termasuk pakaian syuhrah? Tergantung niat yang memakainya, tergantung kondisi dan tempat. Jika seperti di Indonesia ada yang namanya batik. Di Indonesia kan itu biasanya kita tahu bahwa oh ini pakaian Indonesia yang berasal dari Indonesia, misal batik itu. Nah, itu diperbolehkan. Ada juga negara-negara yang memang pakaian mereka, wanita-wanita mereka atau pakaian yang mencolok-colok. Namun ketika dipakai di negara mereka, pakaian itu biasa saja, bukan aib. Itu boleh saja. Kembali lagi kepada niat. Ada niat bangga diri atau tidak ketika kita memakai pakaian itu. Pakaian wanita itu tidak harus yang selalu hitam, warna-warni pun juga boleh. Pakaian yang biasa terlihat di muka umum. Yang penting jangan terlalu ketika orang lain melihat kita, wah, ini si A cantik sekali memakai baju ini dengan yang wah banget. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau kita memakai pakaian yang warna-warni biasa, yang dipakai pada umumnya, itu boleh-boleh saja. Karena pernah suatu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini juga pernah memakai pakaian, juga pernah memakai cadar yang warna kuning. Begitupun perempuan-perempuan pada zaman itu juga pernah ada yang mengatakan memakai cadar warna merah, warna madu. Warna madu itu warna coklat muda. Ya, coklat muda. Jadi Kak, gimana kalau perempuan bercadar yang tabarruj itu atau tidak? Kalau pendapat aku ya, aku tidak bisa menyimpulkan wanita bercadar itu ada yang bertabarruj atau tidak. Tapi selagi dia masih menutup aurat, itu menurut aku alhamdulillah sekali, alhamdulillah banget. Adapun yang memakai cadar warna-warni, ya boleh-boleh saja, karena Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah memakai cadar yang berwarna. Jadi jika ada yang mengatakan wanita bercadar memakai pakaian warna-warni termasuk tabarruj, aku tidak bisa menyimpulkan itu. Tapi Kak, ada ya wanita bercadar yang memakai hiasan, yang berdandan layaknya gimana ya, yang alisnya terlihat lebar, terus pakai apa tuh make up yang mencolok, alisnya digambar, diukir, atau pakai hiasan lah gitu, di make upin secantik mungkin. Aku juga tidak bisa mengatakan itu tabarruj atau tidak. Kembali lagi niat ke hati, tujuan kita bermake up apa. Kalau ya tergantung niat orang yang memakai make up itu. Menurut aku, selagi make up itu tidak mengundang perhatian orang lain, itu nggak apa-apa sih menurut aku. Tapi jika sudah yang berlebihan, yang sudah ketika orang melihat kita memakai makeup itu atau yang gimana, atau ada pandangan negatif tentang itu, sebaiknya dikurangin aja, jangan yang terlalu mencolok sekali gitu. Karena kalau minta pendapat aku tentang wanita-wanita yang bercadar yang bertabarruj, aku tidak bisa menilai, karena bagiku siapapun muslimah, ukhti yang sudah berjilbab, sudah bercadar, bahkan
yang memakai, mohon maaf, yang memakai jilbab yang standar atau yang masih pendek sekali, itu aku sangat senang sekali, aku sangat bahagia sekali. Setidaknya mereka mungkin masih belajar. Kenapa ya aku melihat seseorang itu, aku nggak bisa yang ini belum tahu ini hukum kewajiban memakai jilbab. Aku tidak membenarkan pakaian yang jilbab yang belum menutup dada itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan syariat, dan aku pun tidak membenarkan itu. Tapi dalam pandangan aku gini loh, aku tahu, ngerti nggak pandangan kasih sayang. Jadi setiap melihat orang tuh aku tidak ada yang pikiran negatif. Meskipun dia masih memakai celana, masih memakai jilbab yang menurut aku belum syariat, aku tetap sayang, aku tetap cinta. Aku berharap mudah-mudahan, semoga insya Allah suatu hari nanti mereka akan menyadari. Mungkin saat ini mereka, teman-teman kita tahu bahwa hukum memakai jilbab itu wajib. Namun ada orang yang butuh proses. Ya, memakai cadar, memakai jilbab itu kan siap tidak siap harus memakai. Ya, itu menurut kamu. Ada beberapa orang karakter itu yang sulit menerima meskipun dia tahu. Nah, di situ kita tidak boleh yang ngejudge atau gimana. Tugas kita adalah mengajak, mendoakan, mengingat. Dan aku pun tidak mau kamu berdosa, haram, tidak memakai jilbab yang gini atau itu. Aku tidak mau, karena aku tidak tahu ke depannya suatu hari nanti mungkin insya Allah mungkin dia lebih baik dari aku, misal mungkin dia lebih tertutup dari aku, mungkin dia akan lebih paham dari aku tentang hukum-hukum cadar atau jilbab. Aku nggak mau menilai buruk seseorang dulu. Jadi ya sudah, aku cukup mendoakan yang terbaik untuk teman-teman muslimah kita. Itu sih kalau pendapat aku. Jikapun kalian ada yang berbeda pendapat dengan aku, yaitu hak masing-masing orang. Jadi mungkin itulah pendapat aku tentang tabarruj, atau pendapat tentang wanita-wanita yang bercadar tapi tabarruj. Itu menurut aku, dan menurut aku ya begitu. Aku tidak mau mengambil kesimpulan, oh ini wanita bercadar yang bertabarruj atau ini yang tidak, karena aku pun juga tidak tahu orang menilai aku seperti apa. Jadi aku tidak mau menilai orang tuh dari negatif, yang selalu negatif gitu. Aku harus berpikiran positif. Aku bersyukur pokoknya. Alhamdulillah zaman sekarang banyak muslimah yang sudah memakai jilbab syar'i, bahkan yang memakai cadar itu sudah banyak sekali beberapa tahun yang terakhir ini. Menurut aku itu adalah suatu perubahan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga dengan adanya merebak, mungkin karena tren bercadar. Ya alhamdulillah, karena tren itu banyak orang yang sadar bahwa betapa pentingnya menutup aurat itu. Jadi jangan kita berpikir negatif, cadar karena tren, bercadar karena ikut-ikutan. Ya meskipun dengan tren, dengan ikut-ikutan, alhamdulillah. Karena jika bukan karena tren atau ikut-ikutan, mungkin sekarang banyak orang yang belum tahu betapa pentingnya menutup aurat. Oke. Itulah pendapat dari aku dan pesan-pesan dari aku. Mungkin semoga bermanfaat, semoga terinspirasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya di subscribe, like, komen, dan share. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.